Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU? Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali pemirsa, saya Vini Auliani bisa kembali menjumpai Anda dan juga membersamai Anda semuanya dalam acara Teras TVMU bekerja sama dengan UHAMKA. Dan kali ini saya didampingi dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Abdul Rahman Jupri MPD yang biasa disapa dengan Bapak Jupri ya, yang sudah ada di samping saya ini. Assalamualaikum Pak Jupri. Waalaikumsalam Mbak Vini. Sehat Pak Jupri ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Vini sehat? Sehat juga Pak Jupri. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak Jupri dan juga pemirsa, kita kali ini akan membahas tema yang sangat menarik sekali nih Pak Jupri ya, yaitu peran strategis guru bahasa Indonesia sebagai penjaga identitas dan pewaris budaya bangsa. Nah ini seperti kita tahu nih pemirsa dan juga Pak Jupri, kalau sekarang ini bahasa Indonesia ini sudah banyak sekali mengalami ada masuk bahasa-bahasa baru ya Pak Jupri ya, yang menarik nih seperti misalnya yang sering kita dengar misalnya ada bahasa alay, terus ada bahasa apa lagi, ada bahasa jomblo, pelakor, ada webinar juga ini jomblo ya. Terus ada macam-macam, bahkan sekarang Gen Alpha atau Gen Z dan Gen Alpha ini ada bahasa yang di percakapan pergaulan mereka ini bahasa yang sangat unik sekali, itu ada skibidi dan sigma Pak Jupri. Nah ini kan lucu sekali, yang tadinya bahasa-bahasa tersebut ini nggak ada di bahasa Indonesia, sekarang itu masuk ke dalam percakapan bahasa Indonesia. Nah inilah pentingnya kita membahas nih bagaimana peran strategis guru bahasa Indonesia nih untuk menjaga agar identitas dan pewaris budaya bangsa ini tetap utuh ya, tentunya bahasa Indonesia. Nah untuk itu kita ingin tahu nih Pak Jupri, bagaimana sih sebenarnya awal mulanya sejarah bahasa Indonesia itu tuh hadir gitu, masuk dan menjadi bahasa yang menjadi perekat kita semua nih di Indonesia nih Pak Jupri. Baik, terima kasih Mbak Vini, pertanyaan menarik ya saya kira, karena kalau kita tidak mengenal bahasa Indonesia, bahasa yang memang notabene-nya kan bahasa kita sendiri ya, tak kenal maka tak sayang gitu pastinya. Ada stigma yang memang beredar di masyarakat bahwa bahasa Indonesia itu tidak penting ya, yang penting bahasa-bahasa yang lain. Saya kira itu stigma yang memang harus kita putus, bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bagian penting dalam peradaban di negara Indonesia itu sendiri. Nah bagaimana salah satunya? Salah satunya bagaimana mengenal sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita misalnya bertanya kapan sih bahasa Indonesia itu lahir, mungkin di masyarakat umum akan menjawabnya tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda itu dilaksanakannya. Tetapi sebenarnya ada hal yang tidak kalah pentingnya. Sebelum 1928 itu terjadi, yang pada saat itu Kongres Pemuda Indonesia yang kedua, 2 tahun sebelumnya 1926, ketika Kongres Pemuda yang pertama itu yang diinisiasi oleh Muhammad Yamin, Tabrani, dan yang lain-lain, itu memang sudah membuat sebuah desain yang kita kenal 3 poin pada Sumpah Pemuda itu. Bertanah air satu, berbangsa satu. Tapi pada saat itu, 1926 itu, yang dilaksanakan tanggal 30 April, 1 dan 2 Mei, itu pada poin ketiga, ditulisnya menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Nah, jadi Muhammad Yamin itu pertama kali membuat 3 gagasan Sumpah Pemuda itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Nah, saat itu ada salah satu pemuda yang bernama Muhammad Tabrani itu membuat sebuah terobosan. Dia berkata kepada Muhammad Yamin, kita harus menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, karena kita punya negara Indonesia di situ. Nah, saat itu gagasan Tabrani itu ditentang oleh Muhammad Yamin dengan mengatakan bahwa tidak ada bahasa Indonesia, saat ini bahasa Melayu adanya. Tetapi Muhammad Tabrani itu bersikukuh untuk tetap harus ada bahasa Indonesia. Dan pendapat Tabrani ini didukung oleh Sanusi Pane ya pada saat itu. Nah, walaupun tidak ada kesepakatan di tahun 1926 itu, tetapi istilah bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Tabrani itu sudah muncul di situ. Nah, pada perjalanannya akhirnya 2 tahun kemudian ketika Kongres Pemuda yang kedua, di situ akhirnya disepakatilah bahwa pada poin ketiga berbunyinya menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Kita bisa bayangkan kalau pada saat itu tidak ada sosok M. Tabrani yang membuat ide ini harus bahasa Indonesia.
yang ditentang tidak ada bahasa Indonesia pada saat itu, adanya bahasa Melayu. Mungkin saja kita bisa menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi penting. Nah, dari historis itulah bahwa guru besar Universitas Indonesia waktu itu dalam literaturnya mengatakan bahwa hari lahirnya bahasa Indonesia itu sebenarnya terjadi di tahun 1926, tepatnya di tanggal 2 Mei ketika Kongres Pemuda yang pertama itu. Jadi istilah bahasa Indonesia itu sudah dimunculkan. Jadi kalau ditanyakan kapan lahirnya bahasa Indonesia, itu sudah dari tahun 1926. Seiring perjalanannya waktu, 2 tahun kemudian, barulah bahasa Indonesia itu dikukuhkan menjadi bahasa resmi pemersatu bangsa. Nah, ini seiring berjalannya waktu, kemudian ketika Indonesia merdeka, akhirnya muncullah undang-undang yang memang mengukuhkan lagi bahasa Indonesia. Undang-Undang 1945 di pasal 36 itu berbunyi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang menjadikan salah satu pondasi yang kuat bagaimana bahasa Indonesia itu menggunakan di negara Indonesia. Nah, seiring perkembangannya waktu muncul lagi undang-undang tentang bendera, bahasa di tahun 2009 yang salah satu pasalnya itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu harus digunakan dalam dunia pendidikan semua jenjang, mulai dari sekolah dasar, SMP dan SMA gitu ya. Itu membuat bahasa Indonesia sekarang dipelajari di semua jenjang, Mbak. Ya kan? Di sekolah dasar ada, SMP ada ya, kemudian di SMA ada, sampai di perguruan tinggi pun ada. Nah, itu semua berdasarkan undang-undang yang ada memang. Nah, dari situlah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kokoh, yang kuat. Biasa itu karena faktor politis lah ya. Saya kira itu posisinya kalau kita bicara tentang lahirnya bahasa Indonesia. Karena lahirnya bahasa Indonesia sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari pergerakan nasional kita ya, tokoh-tokoh kita dan yang lain-lain. Saya kira itu. Dan jadi tahu nih, ternyata itu ya awal mulanya bahasa Indonesia jadi bahasa pemersatu kita semua bangsa, dan bahkan ternyata awalnya sebelumnya di Sumpah Pemuda itu bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu Untung pertama diperjuangkan kali oleh Muhammad Tabrani itu, akhirnya jadilah masuk ke dalam Sumpah Pemuda bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gitu. Dan itu generasi sekarang itu kadang salah, Mbak. Ketika saya misalnya ke sekolah-sekolah gitu ya, ketika saya tanya, ada yang tahu gak bunyi Sumpah Pemuda seperti apa gitu kan? Pasti menjemputnya bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu gitu kan? Bahasa Indonesia, padahal bunyinya itu bukan berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya memang nenek moyang kita itu tahu betul bahwa saat itu tidak hanya bahasa Indonesia yang ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Kalau kita mengikrarkan berbahasa satu bahasa Indonesia, berarti kita sama saja menafikan bahasa-bahasa yang lain. Iya, kan? Berarti nggak boleh lagi dong bahasa yang lain. Tapi redaksinya tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan. Nah, dari situlah bahasa Indonesia kedudukannya menjadi bahasa kesatuan untuk bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Jadi orang Jawa dengan orang Sunda pakai bahasa Indonesia untuk komunikasi, jadi bersatu tuh. Nggak kebayang kan kalau semua suku pakai bahasanya masing-masing terus ngobrol, itu nggak ketemu, Mbak. Iya, nggak ketemu. Padahal itu masih satu negara ya. Padahal masih satu negara. Orang Jawa sama orang Sumatera begitu. Iya, betul. Tapi ini jadi nyambung ya dengan bahasa Indonesia. Iya. Baik. Cuma bahasa Indonesia ini kan memang dari bahasa Melayu ya. Betul. Dan ada juga mungkin pengambilan dari bahasa-bahasa lainnya begitu di bahasa Indonesia. Nah, memang betul Mbak Vini. Jadi bahasa Indonesia itu kalau ditanya dari mana bahasa Indonesia, semua literasi mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dulu sebelum ada Indonesia kan kita kenalnya Nusantara tuh ya. Kerajaan Samudra Pasai sampai ke Majapahit itu cakupan wilayahnya kan sampai ke wilayah Malaysia gitu ya semua dan yang lain. Nah, bahasa Melayu yang digunakan pada saat itu, pertanyaannya kenapa bahasa Melayu yang diterima menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa atau bukan bahasa Sunda? Itu ada beberapa faktor. Salah satunya bahasa Melayu yang dijadikan bahasa lingua franca atau bahasa perdagangan. Jadi orang-orang Arab, orang-orang India yang ketika datang ke Indonesia membeli rempah-rempah,
itu menggunakan bahasa Melayu untuk bahasa perdagangannya. Nah, itu sebenarnya sejalan dengan nanti sejarah masuknya Islam ke Nusantara juga kan, yang dibawa oleh pedagang-pedagang itu. Iya. Nah, bahasa Melayu itu ya yang nanti akan dijadikan cikal bakal menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Iya, tapi memang bahasa Indonesia ini kan mudah ya, nggak ada istilahnya tuh grammarnya gitu. Kalau di bahasa Inggris kan ada past tense, present tense, bahkan future tense ya, dan bahasa Arab juga, bahasa Jepang apalagi gitu. Ini siapa sih maksudnya yang menentukan pola awal mulanya ini tata bahasa Indonesia ini? Nah, kalau itu kita masuknya kepada ranah sejarah ejaan bahasa Indonesia. Kalau kita bicara tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia itu dimulainya malah pada tahun dari 1901. Salah satu tokoh Belanda namanya Van Ophuijsen itu membuat semacam kitab Melayu kuno itu yang dijadikan cikal bakal sejarah ejaan. Ejaan Van Ophuijsen. Terus berkembang tuh pada tahun 1928 juga masih menggunakan istilah ejaan Van Ophuijsen itu Melayu. Baru ketika Indonesia merdeka 1947, karena Indonesia sudah merdeka, tidak mungkin lagi dong menggunakan bahasa yang masih agak-agak Belanda gitu ya. Diubahlah ejaannya menjadi bahasa ejaan Republik. Itu disahkan oleh Soekarno pada saat itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya. Terus berkembang, akhirnya ketika Soekarno-nya itu beralih menjadi Soeharto, itu berubah tuh ejaan Republik menjadi ejaan yang disempurnakan. Jadi tadi namanya ejaan Republik, jadi ejaan yang disempurnakan, yang sering kita dengarlah istilah-istilah itu ya. Kemudian tahun 2015-2016 EYD itu berubah istilahnya menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah saat ini kita masih menggunakan istilah PUEB? Jawabannya tidak, karena sejak tahun 2022 itu sudah berganti lagi istilahnya dari PUEB menjadi EYD. EYD lagi? Iya, ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Edisi kelima. Betul. Baik, ini menarik sekali nih Pak Jupri. Kita akan lanjut lagi ya, bahas lebih dalam ini tentang bahasa Indonesia. Tapi kita simak dulu ini pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kami lanjutkan kembali pembahasan mengenai peran strategis guru bahasa Indonesia untuk menjaga warisan dan juga budaya bangsa ya, melalui bahasa Indonesia bersama dengan Kaprodi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga Sastra Indonesia ya Pak ya, di UHAMK. Nah Pak Jupri, ini bahasa Indonesia kan juga masuk dalam mata pelajaran tadi kan, dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Namun kan ada anggapan nih, bahasa Indonesia biasanya pelajaran yang ya bismillahnya itu alhamdulillah mudah ya. Maksudnya misalnya bahasa Indonesia gini, apakah seberapa besar sih pentingnya kita mempelajari bahasa Indonesia gitu, terutama juga untuk menjaga identitas bangsa gitu, dan apakah memang betul ya bahasa Indonesia mudah ya Pak ya? Iya, ini stigma-stigma yang saya kira keliru ya, yang beredar di masyarakat bahwa tidak perlu belajar bahasa Indonesia lah, nggak perlu dipelajarin juga kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia kan. Nah pertanyaannya, memang kita sehari-hari yang biasa kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia? Jawabannya iya, tapi bahasa Indonesia yang seperti apa ya kan? Karena kalau kita bicara bahasa Indonesia kan ada bahasa yang formal, informal, dan yang lain-lain. Nah, kalau dianggap bahasa Indonesia itu pelajaran yang mudah, tapi ada fakta yang menarik Mbak Vini. Tahun berapa itu saya lupa, bahasa Indonesia pernah menjadi penyumbang terbesar ketidaklulusan siswa SMA. Jadi siswa SMA itu lebih bisa mengerjakan matematika, lebih bisa mengerjakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Itu menarik. Walaupun kita sama-sama tahu mungkin waktu pas Mbak Vini sekolah atau apa ngerjain soal bahasa Indonesia itu udah kayak koran ya bacanya ya. Baca, harus baca banyak. Iya, baca sampai bosen. Nah itu sebenarnya nanti ada kaitannya dengan tingkat literasi masyarakat kita ya. Kalau kita lihat kan soal-soal bahasa Indonesia kan selalu dengan teks, ide pokok itu seperti apa dan yang lain-lain. Nah, ada anggapan juga soal-soal bahasa Indonesia itu mengecoh jawabannya gitu ya, antara A, B, C itu sama sebenarnya, tapi yang menguji nalar dan logika kan. Mirip-mirip jawabannya, jadi yang bikin lama mungkin itu bacanya atau jawabnya ya. Nah itu artinya memang kalau kita merujuk pada fakta itu, bahasa Indonesia itu tidak semudah yang dipikirkan. Betul kita harus menguasai bahasa asing, tetapi bahasa Indonesia itu tetap harus kita pelajari dan tetap harus kita utamakan. Makanya ada istilah Trigarta bangun bahasa.
Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kuasai bahasa asing. Ketiga, lestarikan bahasa daerah. Jadi kalau kita merujuk pada Trigatra bangun bahasa itu saya kira kita bisa menjadi manusia yang bernilai ya. Kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian kita juga harus menguasai bahasa asing, dan tentunya sebagai putra-putra daerah gitu ya, Mbak Vini juga pasti berasal dari daerah, tetap harus kita lestarikan supaya tidak punah dan yang lain-lain. Nah, apalagi di tengah media-media sosial saat ini, bahasa Indonesia itu kan akhirnya jadi rancu nih. Yang kita gunakan ini sebenarnya bahasa Indonesia yang sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Formal atau bahasa-bahasa slang, bahasa informalnya gitu kan. Makanya ada istilah bahasa anak jaksel gitu kan, which is dan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu yang akhirnya masyarakat tidak bisa membedakan apakah itu bahasa Indonesia atau itu bahasa-bahasa komunikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat yang belum masuk ke bahasa Indonesia. Nah, misalnya kayak istilah jomblo. Nah, kalau Mbak Vini jomblo dulu kan nggak ada jomblo ya, Pak. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu itu nggak ada istilah-istilah itu. Sekarang ada. Kalau kita telusuri itu sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh. Cuma penulisannya Mbak Vini tahu nggak yang benar itu tulisannya jomblo itu pakai B atau tidak? Pakai B, jadi JOMBLO. Biasanya kan jomblo gitu. Jomblo ya, kan kita sering tuh jomblo nih, jomblo. Padahal kalau kita merujuk ke KBBI, itu tidak pakai B, tapi jomblo. Oh, jomblo. Iya, jadi masyarakat kan taunya gunakannya jomblo, tetapi yang benar itu bahasa Indonesianya itu jomblo gitu kan, tidak pakai B. Iya, tapi itu sebenarnya dari mana sih, Pak ya? Jomblo dari bahasa apa sih, atau memang itu tercetus aja gitu? Iya, biasanya itu bahasa-bahasa itu kan bersifat dinamis ya. Sifat dinamis itu terus berkembang dan yang lain-lain. Hal itu terbukti dari jumlah kosakata bahasa Indonesia yang terus bertambah nih. Kalau dulu itu tidak terlalu banyak kosakatanya, masih 60.000, 80.000, terakhir 120.000. Kalau saat ini 2024 kemarin itu Badan Bahasa itu merilis sudah hampir 200.000 kosakata yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah jomblo yang dulu sering diucapkan dan belum masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang sudah masuk. Istilah pelakor misalnya ya, itu dulu kita tidak kenal tuh istilah-istilah itu ya. 3 tahun, 5 tahun yang lalu kita tidak kenal. Tapi bahasa-bahasa itu akhirnya digunakan oleh masyarakat dan menjadi viral dan digunakan oleh banyak masyarakat. Akhirnya dikaji apakah istilah ini bisa masuk ke bahasa Indonesia. Ternyata bisa kita serap. Akhirnya masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baper. Hal-hal yang itu yang dulu kita tidak pernah ketahui, tidak pernah kita ucapkan, sekarang sudah ada. Alay. Betul. Alay itu juga termasuk alay, kata-kata alay. Sekarang. Sudah masuk. Nah, artinya memang kita perlu mengetahui standar bahasa Indonesia itu seperti apa dan bahasa komunikasi yang sehari-hari kita gunakan itu bagaimana. Karena tidak semua bahasa komunikasi yang kita gunakan sehari-hari itu masuk ke bahasa Indonesia. Nah, itulah pentingnya pengetahuan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kita tahu kapan kita harus gunakan bahasa Indonesia secara resmi, kapan kita harus gunakan bahasa santai, ngobrol dan yang lain-lain. Baik ya. Nah, ini peran penting bahasa Indonesia juga. Ini menurut Pak Jupri, gimana sih terutama generasi muda sekarang ya? Gen Z, terus Gen Alpha ini memandang bahasa Indonesia ini kan ada anggapan juga nih untuk gen milenial juga ya, yang sekarang mungkin udah terjun ke dunia kerja gitu kan. Ada anggapan kayaknya kalau pakai bahasa Indonesia ini lebih keren kalau dicampur-campur sama bahasa Inggris gitu tadi kan, kayak which is atau bahasa anak jaksel yang misalnya lagi ngomong disebut-sebutin definitely gitu. Jadi gimana ya, kita kan pengen melestarikan bahasa Indonesia, tapi sekarang kayaknya apakah ada pergeseran budaya gitu, budayanya kayak anggapan kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia aja nih nggak keren gitu, nggak jago bahasa Inggris, jadi apa di mix-mixin bahasa Inggris lah yang apa macem-macem gitu. Nah, ini gimana jadi peran bahasa Indonesianya gitu sebagai untuk menjaga warisan budaya bangsa gitu. Iya, nggak kekinian kalau nggak pakai bahasa-bahasa anak jaksel ya. Iya, tapi yang sebelum menjawab itu Mbak Vini, ada yang menarik di bahasa Indonesia itu ada kajian yang namanya kajian alih kode dan campur kode. Jadi alih kode itu bagaimana kita mencampurkan kode bahasa gitu ya dalam satu bahasa, misalnya tadi istilah-istilah which is gitu yang lain-lain itu bisa masuk ke alih kode dan campur kode. Campur
campur kode lebih Campur tepatnya. kode. Boleh jadinya. Boleh Misalnya sebenarnya. in my opinion gitu Iya, kan, in my point of opinion, view dan gitu. lain-lain. Nah, pertanyaannya apakah itu terjadi interferensi atau pengacauan bahasa? Itu tergantung kita lihat dari sudut pandang konteksnya. Kalau kita lihat memang ada yang mengatakan bahwa alih kode dan campur kode itu dianggap sebagai interferensi atau pengacauan bahasa gitu ya. Tetapi di satu sisi karena bahasa yang sifatnya dinamis, kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk itu. Nah, oleh karena itu landasannya apa? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang tahu bahasa Indonesia, guru-guru bahasa Indonesia harus tetap mengajarkan dan menanamkan pondasi-pondasi bahasa Indonesia itu yang baik itu seperti apa, yang benar seperti apa. Kalau guru bahasa Indonesia itu tidak menanamkan itu, saya kira bisa saja kita tidak tahu bahasa Indonesia ke depan seperti apa ya kan. Iya. Mungkin kalau ditanya anak-anak sekarang tadi, jomblo itu yang benar tulisannya jomblo atau jomblo, tidak akan tahu karena nggak tahu, tidak ada yang menginformasikan. Iya. Nah, oleh karena itu bahasa Indonesia menjadi penting ketika bahasa Indonesia itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk pendidikan dan yang lain-lain. Nah, ini menjadi apa ya? Bisa dijadikan bahasa Indonesia menjadi penjaga identitas. Kita sama-sama ketahui tidak semua negara memiliki bahasanya sendiri, Mbak. Malaysia kita nggak ada tuh, nggak kenal yang namanya bahasa Malaysia. Nggak ada, adanya bahasa Melayu. Tapi kita Indonesia punya bahasa namanya bahasa Indonesia. Ini menjadi identitas diri kita, jadi identitas bangsa kita. Kalau misalnya kita lagi main ke suatu tempat, kita melihat orang bule, orang tersebut ngomong bahasa Inggris, kita tidak bisa langsung menentukan tuh dia dari mana nih, orang apa ya, karena mereka menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kita, ketika misalnya Mbak Vini main ke umroh gitu ke Mekah, ketemu penjaga toko atau apa menggunakan bahasa Indonesia, pasti langsung Indonesia. Jadi sebagai identitas gamis itu. Gamis Indonesia. Kan begitu ya. Jadi bahasa itu memang menjadi identitas bangsa. Nah, adanya undang-undang tentang bahasa itu saya kira memperkokoh dan memperteguh kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri. Baik ya. Jadi kita harus bangga ya. Karena kita Indonesia ini punya bahasa sendiri, ini bahasa Indonesia ya. Iya dong. Baik ya. Baik Pak Jupri, kita akan lanjut bahas kembali terutama gimana nih peran strategis guru bahasa Indonesia gitu kan untuk menjaga identitas bahasa Indonesia ini. Tapi kita lihat dulu ini pesan-pesan berikut ini. Siap. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan Uhamka. Kita lanjut kembali membahas tentang bahasa Indonesia bersama dengan Pak Jupri. Nah, Pak Jupri, jadi bagaimana ini peran strategis guru bahasa Indonesia dalam menjaga identitas dan juga pewaris budaya ya melalui bahasa Indonesia ini, Pak Jupri? Iya, saya kira kalau ditanyakan perannya seperti apa ya sangat strategis ya. Bahwa guru bahasa Indonesia itu yang diberikan takdir gitu ya, mengetahui bahasa Indonesia itu seperti apa, dia belajar bahasa Indonesia seperti apa. Ya dia memang harus meneruskan informasi dan ilmu-ilmu itu kepada murid-muridnya, kepada masyarakat luas dan yang lain-lain. Nah, guru bahasa Indonesia dalam era ini memang harus menjadi figur yang tidak bisa lagi yang namanya menyepelekan bahasa, karena memang itu harus dunianya dia kan. Kalau guru bahasa Indonesia itu tidak mengetahui bahasa Indonesia itu sendiri, tidak akan bisa menjadi penjaga identitas itu posisinya. Jadi saya kira guru bahasa Indonesia itu memang harus terus mau belajar tentang bahasa, karena bahasa itu sifatnya dinamis, terus berubah, ada perkembangan zaman, apalagi teknologi seperti ini kan, muncul lagi istilah-istilah baru. Nah, hal itu memang yang harus terus dipelajari oleh seorang guru bahasa Indonesia. Kalau kita tahu hal-hal kekinian kan, jadi kan kalau kita mau menebarkan atau menyampaikan informasi ke murid misalnya ya, oh yang benar seperti ini loh, walaupun kita sering menggunakannya salah gitu kan. Misalnya kayak istilah jomblo, dia masih jomblo kan. Anak-anak ini yang benar itu di bahasa Indonesia itu jomblo. Tidak pakai B. Nah, hal-hal itu yang memang harus dilakukan oleh guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia sebagai pilar itu harus terus mau belajar tentang bahasa itu sendiri, dan ya harus menjadi penjaga, memberikan
informasi yang mana yang benar, yang mana yang kurang baik untuk digunakan. Berarti harus sering-sering cek-cek kamus besar bahasa Indonesia ya? Iya, betul. Karena kan nanti jadi acuan tempat bertanya nih, misalnya karena kan di bahasa Indonesia sendiri dalam penyebutan ya, dan penulisan kan suka beda. Misalnya sholat, kita kan nyebutnya sholat, tapi kan tulisan yang benernya salat ya. Jadi kan kadang kita suka ragu nih, ini yang bener nih, bener nggak sih ejaan yang disempurnakan apa ya? Apakah tulisannya sholat atau salat atau Ramadan misalnya? Apakah pakai H? Karena kan kita sering lihat-lihat tulisan saat Ramadan kemarin ya, ada yang pakai H, ada yang enggak. Ini gimana, mana yang benar gitu? Apakah artinya harus guru bahasa Indonesia harus hafal nih kamus besar bahasa Indonesia atau harus baku bahasanya gitu, gimana Pak? Kalau ditanya harus hafal atau tidak, saya kira kalau kita harus menghafal ribuan kosakata atau lema itu sulit ya. Jadi memang tetap harus merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi kita harus terus belajar tadi Mbak. Kita harus cari tahu bahasa-bahasa yang sering digunakan, yang muncul saat ini kan dengan adanya teknologi dan media sosial ini kan mudah ya. Yang lagi viral nih apa sih dan yang lain-lain nih. Velocity misalnya. Bisa saja nanti 5 tahun yang akan datang istilah velocity itu ada padanannya atau mungkin langsung diserap utuh ke dalam bahasa Indonesia. Kita kan tidak tahu. Kemarin juga Pargoy dan yang lain-lain. Nah, memang guru bahasa Indonesia itu harus terus belajar, sekali lagi tadi saya katakan yang notabene sebagai penjaga itu, dan menjadi sesuatu yang menarik kalau ditanya posisinya kenapa bahasa Indonesia itu tidak menarik di generasi saat ini. Bisa saja tuh guru-guru bahasa Indonesianya yang itu belum maksimal memberikannya. Karena kalau dia maksimal posisinya, saya yakin begini Mbak, kita bisa mencintai sesuatu kalau kita tahu. Betul. Tidak mungkin rasa cinta itu muncul kalau kita tidak tahu sesuatu itu sebelumnya kan. Betul gak? Misalnya kayak orang-orang yang suka drama Korea, kenapa dia suka drama Korea? Karena dia tahu tuh siapa pemainnya, ceritanya seperti apa. Jadi muncul rasa sukanya, rasa cintanya. Sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu akan muncul rasa cintanya, bisa muncul rasa sukanya terhadap bahasa Indonesia kalau dia tahu. Kalau nggak tahu nggak mungkin muncul rasa suka kita terhadap sesuatu kan. Nah, semakin kita memberitahu bahwa oh yang benar ini loh di bahasa Indonesia, ada sesuatu hal yang menarik di bahasa Indonesia itu, semakin tahu harapannya bisa semakin suka terhadap bahasa Indonesia. Kalau sudah suka pasti akan diapresiasi. Karena alurnya begitu tuh, kita bisa menyukai sesuatu kalau kita tahu itu. Kalau kita sudah suka terhadap sesuatu itu, baru kita bisa mengapresiasinya itu. Nah, kalau kita mau mengapresiasi bahasa Indonesia yang baik, kita harus mulai dari kasih tahu dulu bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Kalau dia sudah tahu, harapannya semakin suka terhadap bahasa Indonesia. Kalau sudah suka, insya Allah nanti akan diapresiasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini tugas guru ya, Betul. Guru bahasa Indonesia ya, tugas besar guru bahasa Indonesia. Lalu kemudian gimana nih strateginya nih untuk bisa mewujudkan itu semua, kan bikin bahasa Indonesia jadi bahasa yang asik, karena kan memang nggak bisa dipungkiri, ini mohon maaf nih Pak ya, bahasa Indonesia kan terkesan tadi ada anggapan tadi mudah, padahal sebenarnya mengecoh harus belajar gitu kan, dan ada kesan juga mungkin gak asik gitu misalnya kan. Nah, ini kan tantangan tersendiri kan buat guru bahasa Indonesia. Strateginya jadi apa, atau metode-metode seperti apa yang bisa dikerjakan begitu? Iya, yang pertama guru bahasa Indonesia mau tidak mau tetap harus terbuka terhadap kemajuan teknologi. Saya kira itu menjadi penting juga ya. Kalau guru bahasa Indonesia menutup diri terhadap perkembangan teknologi, dia tidak akan bisa melihat lingkungan sekitarnya seperti apa, hal-hal yang lagi disukai oleh anak-anak seperti apa. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita terus harus mempelajari teknologi, kemajuan teknologi. Yang kedua, harus kita terus belajar lagi. Nggak cukup misalnya di S1 ya belajar ke S2, nggak cukup di S2 ya belajar lagi ke S3. Dengan kita terus mau belajar, kalau bahasa Indonesia kan sifatnya dinamis tuh, terus berubah kan, karena bahasa itu ya, jadi terus belajar, nggak bisa berhenti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas itu secara maksimal. Karena kalau kita tanyakan misalnya seperti apa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, itu pasti macam-macam, Mbak, tergantung gurunya.
Betul. Gitu kan, kalau ditanya Iya. misalnya kamu ujian akhirnya praktek bahasa Indonesia apa? Ah, saya mah pidato. Ada yang kalau saya drama, saya membuat, saya baca puisi dan yang lain-lain. Itu semua tergantung gurunya. Kalau gurunya memang berhasil membawakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, saya yakin siswa akan tertarik juga untuk mendalami bahasa Indonesia. Nah, jadi pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas itu menjadi bagian penting. Kalau gurunya tidak berhasil memberikan pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, saya yakin ya siswa-siswa sekarang, generasi sekarang juga semakin menyampingkan bahasa Indonesia itu sendiri gitu kan, makin menganggap bahwa bahasa Indonesia itu tidak penting, tidak ada yang menarik di bahasa Indonesia. Nah, itu salahnya siapa? Salahnya guru. Oleh karena itu guru memiliki tantangan besar nih, bukan hanya bahasa Indonesia aja ya tantangannya, tapi guru bahasa Indonesianya juga memiliki tantangan yang sangat besar. Untuk itu strateginya tadi terus belajar dan belajar. Jadi harus terus belajar dan belajar. Betul. Gitu ya. Baik, memang cakupan di bahasa Indonesia ya, keilmuan yang ada di bahasa Indonesia yang dipelajari itu apa saja sih, Pak Jupri? Kan tadi ada misalnya puisi atau drama gitu, ada apa lagi selain itu? Nah, kalau kita bicara bahasa Indonesia kan kalau di sekolah-sekolah itu kan selalu berbarengan dengan istilah sastra, bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa dan sastra Indonesia. Betul. Jadi kalau kita membahas tentang bahasa Indonesia tidak bisa juga dilepaskan dari sastra, bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kita bukan hanya mempelajari bagaimana bahasa yang benar gitu ya, tapi bagaimana kita mengenalkan sastra juga kepada peserta-peserta didik, murid-murid kita. Dari sastra itulah kita bisa mendapatkan sesuatu, misalnya pelajaran mencintai atau menghormati orang tua, kan kita belajar dari legenda misalnya Malin Kundang atau banyak yang lain lah, cerita-cerita yang bisa dijadikan itu. Nah, itu yang harus dilakukan, pelajaran bahasa dan juga sastra. Jadi bukan hanya mempelajari bahasa saja, tadi kan kita bahas bahasa-bahasa saja, tapi sastra juga tidak kalah pentingnya. Nah, yang menjadi menarik, guru bahasa Indonesia harus menguasai keduanya. Kalau hanya menguasai bahasa saja tanpa mencintai sastra, nanti sastranya tidak maksimal diberikan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, saat ini memang guru bahasa Indonesia kan kalau yang memang dia sukanya sastra, pembelajaran sastra itu maksimal tuh, baca puisinya, dramanya, dan yang lain-lain. Kalau dia kurang dalam sastra, bahasanya, jadi ketika pembelajaran bahasanya yang lebih dimaksimalin oleh dia. Nah, di FKIP Hamka, pembelajaran bahasa dan sastra itu seimbang. Jadi lulusan FKIP Hamka Prodi Bahasa Indonesia harus bisa menguasai bahasa dan sastranya juga. Baik, oke. Jadi bahasa dan sastra ya, bahasa ini ke linguistik ya. Biasanya Linguistik. mungkin bahasa yang lebih agak cenderung serius ya. Kalau sastra kan lebih ke seni-seni gitu ya, yang dinamis, santai gitu. Dan ini jadi satu paduan yang pas ya Pak Jupri ya, bahasa dan sastra Indonesia. Baik Pak Jupri, kita akan lanjut kembali, namun kita jeda sejenak, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu, kita lanjut kembali bahas tentang seputar bahasa Indonesia bersama dengan Pak Jupri. Nah, Pak Jupri, jadi kalau di pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia ya, di UHAMKA, ini apa saja yang dipelajari? Karena kan tadi Pak Jupri udah spill kan, kalau misalnya antara bahasa dan sastra ini imbang nih kalau di UHAMKA gitu. Nah, jadi boleh di-spill juga di semester pertama, misalnya tingkat pertama, tingkat kedua, ketiga, keempat, ini apa yang dipelajari Pak Jupri? Iya, kalau di bahasa dan sastra Indonesia FKIP Hamka tadi ya, selalu menyeimbangkan antara bahasa dan sastranya. Jadi kalau kuliah di bahasa Indonesia di awal-awal itu kita mempelajari tentang dasar-dasarnya tuh, seperti fonologi, bagaimana kita mempelajari bunyi-bunyi bahasa, kemudian kita mempelajari tentang morfologi, bagaimana kata itu terbentuk. Misalnya dari kata tinju, muncul kata peninju, bertinju, meninju, dan yang lain-lain. Ketika misalnya kata tersebut, kata dasar itu diberikan imbuhan apa, jadi muncul kata apa, dan yang lain-lain. Nah, itu kita pelajari juga, sampai kepada kita mempelajari tentang makna sebuah bahasa. Makna bahasa. Ya. Kemudian kalau bicara tentang bahasanya, ya kita mempelajari tentang semantik, tadi makna bahasa ya, wacana bahasa. Jadi bagaimana kita mempelajari sebuah teks, sebuah wacana, dan yang lain-lain. Nah, selain bahasa-bahasa itu, termasuk ada sosiolinguistik, bagaimana kaitan bahasa dengan
masyarakat sekitar. Itu kan juga, makanya tadi kan di pembahasan kita sebelumnya kan muncul istilah-istilah anak-anak Jaksel dan yang lain. Itu kita pelajari fenomena-fenomena itu. Kenapa terjadi seperti itu? Kaitan antara bahasa dengan masyarakatnya. Juga ada kaitan bahasa dengan psikologinya. Bagaimana sih kata itu terucap atau tertutur oleh penuturnya gitu kan. Kalau kita bicara itu kan prosesnya sebelum kata itu muncul dari atau terucap dari mulut itu kan ada proses di otaknya kan. Nah itu juga kita pelajari dan itu sesuatu yang menarik. Kenapa orang itu kadang kalau dalam bicara ada yang kadang-kadang apa mikir. atau karena kita disaring dulu kan. Misalnya, ada yang langsung ngomongnya cepet. Bener. Ada jeda gitu. Ada jedanya, ada lagi mikirin kita mau mengucapkan kata tertentu tapi kita bingung apa ya. Itu ada proses sebenarnya. Makanya yang jadi menariknya itu adalah kita bisa mengucapkan sebuah kata kalau kata itu sudah terekam di dalam memori otak kita. Kalau belum ada, itu agak sulit kita mengucapkan itu, nggak bisa. Makanya pentingnya kita baca ataupun kita menonton sesuatu ya, karena kita dengar kan. Jadi kita tahu kalau kita belum tahu sama sekali ya nggak akan masuk jadinya. Betul. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau kita mau menulis puisi, baca dulu karena proses membaca itu adalah proses reseptif. Kita menerima informasi, menerima kata-kata baru, bahasa baru yang kita rekam di memori otak kita. Dan jadi inget ya. Jadi ketika bahasa-bahasa itu sudah terekam di dalam memori kita, kalau kita mau gunakan itu dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan baru bisa. Kalau tidak bisa itu kalau belum terekam gitu ya, belum terrekod di dalam otak kita, nggak bisa. Nah, selain itu juga kita belajar tentang sastra, puisi, kajian puisi, termasuk kajian dan pementasan drama. Setiap tahunnya kita selalu mengadakan pementasan drama. Mahasiswa-mahasiswa semester 4, itu mata kuliah kajian dan pementasan drama, itu ujian akhirnya, itu mereka melakukan pementasan drama. Bukan hanya sekedar pementasan drama, tapi di situ ada dakwahnya juga. Beberapa kali kita sudah membawakan naskah-naskah Hamka dari novel-novelnya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wits dan yang lain-lainnya dalam rangka dakwahnya itu. Jadi antara bahasa dan sastra itu dipelajari semua di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, jadi itu ya yang dipelajari di FKIP Hamka untuk program bahasa dan sastra Indonesia. Baik. Nah, selain itu juga posisinya selain belajar bahasa dan sastra juga tentunya kita diberikan bekal untuk hubungan sosial kepada masyarakatnya, ada KKN gitu ya, kemudian ada pengabdian-pengabdian kepada mahasiswa dan yang lain-lain. Baik. Nah, untuk peluang kerjanya nih, prospek kerjanya apa aja? Kalau kita misalnya gabung di FKIP Hamka gitu. Betul. Selain misalnya karena FKIP ya, Fakultas Keguruan menjadi guru. Gitu. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Apakah kuliah di Bahasa Indonesia FKIP Hamka harus menjadi guru? Tentu jawabannya tidak. Karena kalau kita melihat profil lulusan-lulusan kita, karena kita mensurvei gitu ya, lulusan kita tuh kerjanya sebagai apa saja. Dan itu banyak beraneka ragam. Ada yang jadi jurnalis, kemudian ada yang jadi konten kreator, penulis, termasuk pengajar BIPA. Mbak Vini, BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dan ini menjadi salah satu mata kuliah jurusan yang ada di dalam prodi Bahasa Indonesia. Itu ada mata kuliah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Jadi sebagai penerjemah atau gimana? Atau sebagai guru Bahasa Indonesia yang memberikan pelajaran Bahasa Indonesia kepada orang-orang asing. Oh iya, isi orang asing yang kesini ya, dan bekerja, beraktivitas di sini, iya. Jadi kan memang sebenarnya di Undang-Undang Bahasa kita sendiri itu mengamanatkan adanya internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, dari situlah mata kuliah BIPA itu muncul. Jadi selain diajarkan memberikan pembelajaran bahasa kepada siswa-siswa orang Indonesia, lulusan-lulusan bahasa Indonesia di FKIP Hamka itu juga dibekali bagaimana bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur-penutur asing. Wow, menarik. Betul. Dan itu internasionalisasi bahasa Indonesia maksudnya gimana tuh Pak Jupri? Ya, cita-cita luhur kita bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa global, bisa jadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris, minimal bisa menjadi bahasa Asia. Itu memang cita-cita luhur. Jadi
dengan bahasa Indonesia itu dipelajari oleh orang-orang asing, itu sebagai bentuk menambah penutur-penutur bahasa Indonesia supaya lebih banyak. Ketika semakin banyak penutur bahasa Indonesia, semakin banyak orang-orang yang kenal bahasa Indonesia, orang-orang luar sana. Jadi cita-cita internasionalisasi bahasa Indonesia itu bisa muncul. Dan yang fakta menarik juga, bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah diajari lebih dari 40 negara di dunia ini. Australia, Jepang, Jerman, dan yang lain-lain. Jadi peluang menjadi guru BIPA itu sangat terbuka lebar posisinya. Nah, menjadi guru BIPA harus punya bekal bahasa Indonesianya. Selain bahasa Inggris sebagai pengantarnya ya. Nah, oleh karena itu kita membekali lulusan kita di program studi bahasa Indonesia FKIP UHAMKA menjadi guru BIPA juga. Iya. Karena itu satu peluang baru yang sangatlah terbuka lebar ya. Betul. Saat ini ya. Jadi penutur asing bahasa Indonesia. Betul. Gitu. Menarik kan, Mbak? Menarik, lulusan kita jadi juga ada yang sudah mengajar orang-orang asing yang bekerja di Indonesia, itu diajarkan juga tuh, privat. Bayarnya lumayan. Lumayan, karena ngajar ekspatriat. Ekspatriat itu banyak saat ini. Karena kan memang sebenarnya amanah undang-undang ketenagakerjaan kan memang mewajibkan ya, mewajibkan orang-orang asing itu bisa bahasa Indonesia, dan kebutuhan bahasa Indonesia di dunia itu juga semakin bertambah. Kalau kita main ke Mekah atau umroh atau apa, tuh banyak tuh pedagang-pedagang bisa bahasa Indonesia. Iya, bisa bahasa Indonesia. Iya. 100.000 mereka bisa ngomong. Nah, sama seperti gitu, negara-negara yang lain. Bahkan di Australia itu bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib di sekolah, di beberapa sekolah. Jadi kelas 7, 8, 9 itu menjadi mata pelajaran wajib, kemudian nanti naik level berikutnya jadi mata pelajaran pilihan-pilihan. Itu untuk sekolah khusus Indonesia atau sekolah di Australia? Sekolah umum di Australia? Betul. Jadi sekolah-sekolah luar itu, termasuk di Jepang dan Korea. Jadi sebenarnya banyak orang-orang asing gitu, itu memandang bahasa Indonesia itu sebagai salah satu bahasa yang harus dipelajari. Karena kebutuhan dia dari segi ekonomi dan yang lain-lain, itu banyak seperti itu. Jadi sangat berkembang itu. Baik ya. Siap. Baik, menarik ya? Menarik sekali ya. Dan untuk menunjang kemampuan dari mahasiswa-mahasiswinya, kerjasama apa saja nih yang dijalin? Nah, kalau kerjasama, kita sudah kerjasama dengan beberapa universitas ya di Filipina. Kemarin ada mahasiswa Filipina yang sedang ada program di UHAMKA. Kita pelajari bahasa Indonesianya. Bahkan kemarin kita memberikan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa dari Kenya 2 orang, dari Palestina 1 orang. Jadi mahasiswa-mahasiswa asing itu belajar bahasa Indonesia. Kemudian dari Thailand kita juga sudah bekerja sama, termasuk dari Busan University kita pernah ke sana dan kita memberikan penyuluhan terhadap bahasa Indonesia. Jadi ini peluang karir yang luar biasa. Kuliah di program studi bahasa Indonesia UHAMKA bukan hanya menjadi guru, tapi bisa juga menjadi jurnalis atau pembawa acara juga seperti Mbak Vini kan. Betul, ya, jadi penulis konten kreator, skrip, ya kan, editor dan yang lain-lain. Termasuk tadi menjadi guru bahasa Indonesia bagi penutur-penutur asing. Baik, nah dalam bahasa Indonesia ini panduannya itu apa sih Pak? Misalnya kayak kitabnya nih ya, kitab panduan yang menjadi pegangan untuk guru bahasa Indonesia ataupun juga mahasiswi bahasa Indonesia itu apa? Ya. Nah, ini menarik ya. Kalau mau kita mengetahui bahasa Indonesia itu dimulai dari mana misalnya gitu ya. Kalau di dalam agama Islam kan kita punya 2 pedoman tuh ya Mbak Vini ya. Ada Al-Quran dan ada Sunnah gitu ya. Dan di bahasa Indonesia juga ada 2 pedoman Mbak. Yang pertama KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk melihat kata ini baku atau tidak, kata ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia atau tidak, arti dari kata ini apa gitu kan. Nah itu pedoman yang pertama. Pedoman yang kedua adalah ejaan yang disempurnakan. Nah EYD itu merupakan pedoman dalam penulisan. Bagaimana kita menulis huruf kapital yang benar, apakah judul dalam skripsi itu dicetak tebal atau tidak, huruf kapital semua atau tidak. Nah di EYD itu diatur termasuk penggunaan tanda titik, tanda koma, bagaimana cara menyingkat gitu ya,
bagaimana memberikan penulisan-penulisan dalam istilah-istilah asing dan yang lain-lainnya. Jadi dua pedoman itu harus memang terus dipelajari dan harus dikuasai oleh guru-guru bahasa Indonesia. Baik, jadi itu tadi dua pedomannya ya. Betul. Baik, Pak Jupri, ini bisa kasih pesan-pesan juga ini ke pemirsa TVmu untuk pentingnya kita melestarikan bahasa Indonesia, menjaga bahasa Indonesia ini sebagai warisan dan juga menjaga identitas bangsa gitu. Karena kan tadi seperti sudah kita bahas juga sebelumnya udah ada banyak nih masuk bahasa-bahasa apa ya, tambahan ya, bahasa-bahasa slang atau prokom ya, prokom bahasa Indonesia, terus juga istilah-istilah bahasa Inggris yang tadi diperbolehkan kan kita ketika bertutur memasukkan bahasa Inggris seperti which is, definitely, tapi agar bahasa Indonesia ini tetap lebih menang ya, maksudnya lebih unggul dibanding bahasa yang lainnya. Itu gimana Pak Jupri? Silakan. Iya, saya kira kalau kita bicara tentang bagaimana mengatakan bahasa Indonesia itu menjadi bagian penting ya kita harus mulainya dari mengenal bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita sudah mengenal, insya Allah nanti akan muncul rasa suka kita, rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita sudah cinta, sudah suka terhadap bahasa Indonesia, menemukan sesuatu yang menarik di bahasa Indonesia, insya Allah kita akan mengapresiasi bahasa Indonesia itu dengan baik. Nah, tugas itu bukan hanya menjadi tugas guru bahasa Indonesia, tapi tugas kita semua. Nah, guru bahasa Indonesia menjadi pedoman, pilar untuk memberikan informasi-informasi terhadap masyarakat bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Baik. Jadi ayo jangan lupa kuliah di Prodi Bahasa Indonesia UHAMKA karena peluang karirnya luar biasa ini, banyak sekali. Baik, terima kasih Pak Jupri. Sama-sama. Sangat mencerahkan sekali informasinya. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah, poin penting adalah aku cinta bahasa Indonesia, dan mulai juga berbahasa dengan baik dan benar. Betul. Dan bangga dengan bahasa Indonesia. Jangan lupa Trigarta bangun bahasa tadi. Iya, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya, walaupun banyak bahasa-bahasa baru ataupun banyak perpaduan ya dalam kita bertutur. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Jupri. Alhamdulillah kita sudah banyak dapat insight baru, ilmu baru tentang bahasa Indonesia. Namun tidak terasa ini kita sudah sampai di penghujung acara ini. Jadi tiba waktunya saya Vini Auliani juga bersama dengan Bapak Jupri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.